Fitur wireless charging yang hanya ada di HP flagship, HP ini pun juga punya, guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Kamal Tekno. Dan ini adalah HP dari Infinix. Ya betul, Infinix Note 30 Pro. By the way, HP ini diperkenalkan pada tahun 2023. Umurnya baru 1 tahun cuy. Dan di harga 2 juta, HP ini memiliki banyak sekali fitur unggulan. Bahkan di harga segitu, Infinix memberikan bonus wireless charging secara cuma-cuma. Oke, simak video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe. Oke, langsung saja. Dan ini adalah HP 2 juta yang mempunyai pengecasan sampai 68 watt, support wireless charging 15 watt, kemudian laju penyegaran layar sampai 120 Hz, RAM sebesar 16 GB, dual speaker stereo by JBL, kamera 108 MP dan prosesor MediaTek Helio G99. Oke, langsung saja ya, nggak usah berlama-lama. Mari kita kupas tuntas, mulai dari unboxing. Jadi pastikan setiap kalian membeli unit baru maupun bekas, unit maupun aksesoris tambahan, pastikan sama dengan video yang saya buat ya. Dan yang saya miliki ini, warnanya variabel gold. Dalam satu box kalian akan menemukan 2 box lagi, yaitu box wireless charging dan juga box HP beserta aksesorisnya cuy. Di dalam boxnya sendiri, kalian akan mendapatkan yang pertama adalah HP-nya. Dibungkus dengan packaging plastik warna hijau dan bertuliskan Note 30 Pro. Dan juga rincian singkat informasi produk beserta fitur-fitur keunggulannya. By the way, menurut kalian fitur paling penting itu apa sih? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua kita akan mendapatkan tatakan HP. Yang di dalamnya akan ada kita temukan kartu garansi dan juga manual book atau buku petunjuk. Sebenarnya ini penting dan tidak penting sih, tapi untuk jaga-jaga silahkan kalian simpan saja. Kemudian selanjutnya kalian akan mendapatkan kabel charger USB Type-C dan juga charger bawaan. Yang sayangnya saya hanya mendapatkan charger dengan kapasitas 45 watt saja. Dan karena saya beli HP ini dalam kondisi bekas, maka kemungkinan chargernya sudah diganti oleh penjual. Karena di dalam boxnya charger bawaan tertulis 68 watt, bukan 45 watt. Oke, langsung saja kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Model desain yang seperti ini ya, frame mengkotak seperti ini, yang mirip ala-ala iPhone, di tahun ini sudah sangat umum digunakan. Hampir semua produk dan model HP terbaru menggunakan desain seperti ini. By the way, kalau dari sisi tampilan memang terlihat bagus. Akan tetapi kalau dilihat dari sudut pandang feel genggaman atau kenyamanan saat menggenggam, model seperti ini sangat tidak nyaman menurut saya. Karena feel genggamannya terasa tebal. Dan juga HP ini cukup berat ya. By the way, berat HP ini mencapai 200 gram coy. Emang kenapa coba? Ya betul, bikin tangan cepet pegel. Oke, kita lanjut membahas soal desainnya. Untuk model yang seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi, sangat umum digunakan pada HP di tahun ini. Desain kamera depan dibikin membulat, bezelnya mantap, tidak terlalu tebal, kanan kiri atas bawah ukurannya hampir presisi coy. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya saya pernah mereview HP ini, akan tetapi yang warna hitam. Akan tetapi ketika saya melihat warna ini justru lebih menarik coy. Dan kalian tahu kenapa bobotnya cukup berat? Karena bagian tutup belakang atau backdoor menggunakan material glass atau kaca. Padahal biasanya HP seharga segitu masih menggunakan backdoor plastik. Akan tapi ini sudah menggunakan kaca cuy. Dan karena finishingnya dibikin matte, sudah bisa dipastikan HP ini bebas dari yang namanya bekas sidik jari. Sayangnya bagian kaca hanya depan dan belakang saja. Framenya tetap terbuat dari plastik. Ya gimana ya, karena kalau menggunakan frame metal tentunya pasarnya bukan HP mid-range lagi, akan tapi flagship. Satu hal yang bikin saya kurang suka dari HP ini, coba teman-teman kalian perhatikan baik-baik, antara frame dan LCD posisinya tidak sama. Jadi layarnya sedikit menonjol di atas frame. Tidak seperti iPhone yang frame dan layarnya sejajar dan rata.
Untuk desain saya kasih nilai 8 lah. Oke, sekarang kita lanjut ke layarnya. HP ini dibekali dengan panel layar AMOLED. Dan kalau dilihat dari tampilan warnanya sangat bagus sekali. Karena HP ini dibekali 1 billion color atau 1 miliar warna cuy. Dan untuk kecerahannya sampai 900 nits di bawah sinar matahari. Mantap gak tuh? Ukuran layarnya 6,67 inch dengan resolusi sebesar 1080 kali 2400 pixel. Atau kalian bisa menyebutnya Full HD+. Sayangnya layar pada HP ini tidak mendukung fitur HDR10 Plus ya. Dan belum mendukung Dolby Vision juga. Tapi meskipun begitu, layar jenis AMOLED tetap saja menjadi panel andalan dibandingkan dengan layar jenis IPS. Karena layar dengan panel jenis AMOLED, faktanya bisa meningkatkan masa pakai baterai. Apalagi kalau dibikin mode gelap ya. Dan menariknya tingkat laju penyegaran layar dari HP ini bisa disesuaikan secara manual. Sesuai dengan kebutuhan kalian. Hanya saja semakin tinggi tingkat laju penyegaran layar, maka baterainya akan semakin boros cuy. Jadi kalau kalian ingin baterai agar tahan seharian, silahkan set di 60 fps. Salah satu fitur yang saya suka dari HP Infinix adalah Magic Ring. Ini fitur yang hampir sama seperti Dynamic Island-nya iPhone ya. Dan berdasarkan pengalaman saya menggunakan HP ini, terutama untuk menonton video ya, gambar yang dihasilkan cukup bagus, warna tidak over, dan karena bezelnya yang cukup tipis ya, maka jarak pandang menjadi lebih luas cuy. Tapi kembali lagi ke kualitas film yang diputar ya. Kalau kualitasnya tinggi, maka otomatis gambar yang dihasilkan cukup bagus. Dan ketika saya cek, ini bisa support sampai 2K untuk nonton YouTube. Dan berikut kualitas speakernya. Dual speaker by JBL. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke lanjut, yang berikutnya adalah soal performanya. HP ini menggunakan prosesor 1000 umat. Ya betul, Helio G99. Ada alasan mengapa prosesor ini banyak digunakan di HP-HP low end. Karena selain harganya yang murah, performanya juga tidak jelek-jelek amat. Apalagi didukung dengan RAM sebesar 8GB yang bisa diekspand sampai 16GB. Dan juga penyimpanan internal sebesar 256GB. Membuat HP ini sangat mudah dan juga lancar dalam mengoperasikan kebutuhan pengguna seperti sosmed, gaming, dan juga editing. Semuanya hampir bisa dilakukan oleh prosesor Helio G99 ini. By the way, untuk prosesor MediaTek sendiri, itu ada Helio dan juga Dimensity. Dan Helio ini biasa digunakan untuk HP-HP kelas menengah ke bawah. Tapi meskipun begitu, prosesor Helio dengan tipe G99 ini artinya prosesor Helio tertinggi teman-teman. Untuk performa sudah jelas, bisa diandalkan. Bahkan ketika main game sekelas Genshin Impact pun bisa dilibas tapi grafik rendah. Dan ini adalah fitur yang saya suka, biarpun jarang kepake. Karena pengisiannya yang relatif lebih lama. Manfaat dari fitur ini adalah agar lubang charger kalian tidak cepat longgar cuy. Untuk Infinix, saya sangat mengapresiasi terkait dengan fitur ini. Untuk performa dan fitur, saya kasih nilai 8. Dan sekarang yang terakhir kita akan berbicara soal kameranya. HP ini dibekali dengan 3 buah lensa kamera dengan lensa utama sebesar 108 megapiksel cuy. Mantap gak tuh? Sayangnya HP ini tidak memiliki lensa ultrawide. 2 lensa tambahan hanya lensa makro dan juga deep sensor. Dan untuk kamera depan sendiri, resolusinya sebesar 32 megapiksel. Soal kamera, kalian tahu nggak kekurangan dari HP ini apa? Ya betul, tidak mempunyai fitur stabilizer, baik OIS maupun EIS. Artinya kalian tidak bisa merekam video dengan stabil menggunakan HP ini. Kalau untuk kualitas foto sih saya bisa mengatakan kualitasnya bagus. Tapi tidak terlalu bagus. Dan tidak juga jelek. Kurang lebih hasil fotonya seperti ini, silahkan kalian nilai sendiri. Berikut adalah perekaman menggunakan HP Infinix
Note 30 Pro. Saya set di 1080 30 fps. Ini mode ultra steady-nya nyala ya. Jadi seperti ini kira-kira hasilnya. Dan ini saya rekam di mode 1080 60 fps dan otomatis ultra steady non aktif ya. Jadi aktif hanya pada mode 30 fps saja. Kira-kira hasilnya seperti ini. Dan ini mode 1080 menggunakan kamera depan ya, 60 fps. Otomatis ultra steady tidak aktif kalau 60 fps. Jadi ini mode 30 fps nya ultra steady aktif. Gimana? Ada perbedaan atau sama saja? Oke, dan itu tadi adalah unboxing dan juga review singkat dari HP Infinix Note 30 Pro. Bagi yang berminat silahkan bisa menghubungi kontak saya yang saya sertakan di deskripsi. Akhir kata dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.